Hai, assalamualaikum. Kali ini kita ketemu lagi untuk belajar ekonomi tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan. Jadi mempengaruhi prioritas menentukan kebutuhan. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti menginginkan atau membutuhkan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Sayangnya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini dihalangi oleh kelangkaan dari alat pemuas kebutuhan, sehingga perlu membuat skala prioritas kebutuhan sesuai dengan kondisi atau kemampuan setiap individu. Jadi kalau diturut-turutkan, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Tapi karena adanya kelangkaan dari alat pemuas kebutuhan, maka manusia perlu membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan merupakan suatu daftar urutan kebutuhan menurut tingkat kepentingan pemenuhannya. Sekali lagi, skala prioritas kebutuhan merupakan suatu daftar urutan kebutuhan menurut tingkat kepentingan pemenuhannya. Skala prioritas itu menjadi bahan pertimbangan bagi seseorang sebelum mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang, sehingga barang dan jasa yang dibeli memang benar-benar dibutuhkan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan yang kurang tepat dan juga kecenderungan bersifat konsumtif dapat ditekan atau dihindari. Nah, setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi prioritas kebutuhan seseorang. Termasuk di dalamnya yang pertama adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan. Pendapatan menurut ilmu ekonomi adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Besar kecilnya pendapatan mempengaruhi jumlah ketat dan longgarnya skala prioritas kebutuhan yang telah dibuat. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin longgar pula suatu skala prioritasnya. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan, maka akan semakin ketat pula skala prioritasnya. Pada kalangan berpendapatan rendah, setiap kebutuhan perlu dipertimbangkan secara cermat, apakah harus segera dipenuhi atau ditunda. Berbeda halnya dengan kalangan yang berpendapatan tinggi yang mempunyai banyak alternatif pilihan kebutuhan hidupnya. Idealnya, berapapun tingkat pendapatan seseorang, maka harus dicermati dan mempunyai skala prioritas, sehingga pengeluaran tidak akan lebih besar daripada jumlah pendapatan. Jadi dapat dipahami ya, setiap orang yang bekerja pasti memiliki penghasilan. Meski besarnya penghasilan tidak sama, jenis pekerjaan dan jabatan seseorang menentukan besar kecilnya penghasilan seseorang. Faktor besar kecilnya penghasilan seseorang yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, orang dengan penghasilan pas-pasan tentu akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Namun, bagi orang yang memiliki penghasilan lebih, tingkat kebutuhannya akan lebih besar. Meski besar kecilnya kebutuhan masing-masing individu bisa dikatakan relatif. Namun, orang berpenghasilan lebih besar lebih leluasa memenuhi kebutuhannya yang selain kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan. Yang kedua adalah faktor kondisi alam. Alam memiliki peran yang mempengaruhi faktor kebutuhan manusia. Kondisi alam berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia akan melakukan usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi alam di mana individu tersebut tinggal. Sebagai contoh, orang yang tinggal di dataran tinggi seperti Dieng tentunya membutuhkan selimut atau pakaian yang tebal agar dapat menahan hawa dingin. Sedangkan untuk orang yang tinggal di daerah pesisir atau pantai yang beriklim tropis lebih memerlukan pakaian yang tipis atau berbahan dingin.
Selain itu, kebutuhan makanan di daerah faktor yang kondisi alamnya dingin seperti dia yang tadi juga akan berbeda dengan makanan-makanan yang disukai oleh orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Kalau orang di daerah dingin, biasanya mereka akan cenderung menyukai makanan berlemak, santan-santan, terus juga bercita rasa pedas, rempah-rempahnya lebih kental untuk memberi hangat pada tubuh. Tapi kalau di daerah pantai, biasanya mereka lebih cenderung makanannya lebih simpel-simpel, nggak terlalu ribet, seperti ayam bakar, sayur bening, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor kepercayaan agama yang dianut. Suatu ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, umat muslim tidak mengkonsumsi segala makanan yang mengandung babi, karena dalam ajaran agama Islam melarang hal tersebut, atau kita kenal istilahnya sebagai harta haram. Bagi umat Hindu dilarang untuk mengkonsumsi semua makanan yang mengandung sapi. Dari peristiwa ini kita dapat melihat sisi perbedaan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Setiap agama memerlukan alat pemenuhan kebutuhan sebagai sarana kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Contoh yang lain lagi, kalau mau jualan sarung di daerah Jawa, motif apapun laku pasti karena mayoritasnya muslim. Tapi kalau untuk umat Hindu, sarung yang mereka gunakan hanya bermotif kotak-kotak warna hitam dan putih. Ini juga sangat berpengaruh ya. Kemudian kebutuhan untuk bunga sajan untuk agama Hindu mereka membutuhkannya setiap hari. Sementara bagi masyarakat muslim, mereka biasanya hanya membutuhkan ketika awal Ramadan atau menjelang hari Idul Fitri. Kebutuhan akan janur bagi masyarakat Bali juga setiap hari, tapi bagi masyarakat muslim itu biasanya hanya menjelang lebaran, sama yang musim Jawa ya, menjelang lebaran untuk membuat opor ya, atau ketika 7 hari lebaran atau sering kita kenal sebagai Kupatan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa faktor kepercayaan agama yang dianut oleh seseorang biasanya akan sangat mempengaruhi kebutuhannya. Sebuah adat istiadat yang muncul dari tradisi turun-temurun dan berlaku di masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena tradisi akan mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat yang berada di suatu tempat tertentu. Perbedaan adat dan tradisi inilah yang memunculkan perbedaan kebutuhan antara satu dengan yang lain. Contoh yang paling gampang biasanya upacara perkawinan. Upacara perkawinan dengan adat Jawa tentu saja sangat berbeda jauh dengan cara adat perkawinan di Sunda atau yang menggunakan adat Sunda atau adat yang lainnya. Faktor pekerjaan atau profesi. Setiap profesi atau pekerjaan memiliki karakteristik masing-masing. Beragam profesi yang ada memiliki kebutuhan yang beragam pula. Sebagai contoh, seorang dokter membutuhkan alat bantu stetoskop sebagai pendukung pekerjaannya. Seorang petani memiliki kebutuhan yang berbeda lagi dengan dokter. Petani lebih membutuhkan cangkul, traktor, pupuk, dan benih sebagai pendukung profesinya. Faktor yang keenam adalah tingkat peradaban. Perkembangan zaman akan selalu diikuti oleh perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban di masyarakat, kualitas kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula. Hal ini bisa terjadi karena modernisasi, membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang menjadi semakin tinggi. Jika pada zaman prasejarah kebutuhan manusia masih relatif sedikit, seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban yang terjadi, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya hingga mencapai kemakmuran. Sebagai contoh, dahulu kala manusia tidak membutuhkan kendaraan. Saat ini kendaraan menjadi kebutuhan utama dan penting karena dapat mengefisiensikan waktu yang dimiliki agar aktivitas menjadi lebih ringan,
atau dapat cepat sampai tujuan. Selain itu, kebutuhan manusia modern tentu memiliki selera yang semakin meningkat, sehingga membuat manusia memiliki kebutuhan yang kualitasnya akan semakin tinggi. Faktor umur pertumbuhan manusia dimulai dari kelahiran, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga menjadi orang tua. Faktor usia berpengaruh terhadap kebutuhan hidup. Kebutuhan akan mengikuti pertumbuhan usia seseorang. Sebagai contoh, kebutuhan seorang bayi berbeda dengan orang dewasa. Kebutuhan anak-anak juga berbeda dengan kebutuhan orang tua. Faktor tingkat kepuasan. Manusia lahir membawa sifat unik satu dengan yang lainnya. Tidak pernah ada yang identik. Begitu juga dengan kebutuhan tingkat kepuasan. Setiap manusia memiliki tingkat kepuasan yang pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tingkat kepuasan inilah yang mempengaruhi kebutuhan hidup yang dimiliki. Seseorang yang tidak mudah puas dengan apa yang sudah dimiliki pasti tingkat kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan orang yang mudah puas dengan apa yang telah dimiliki orang tersebut. Yang kesembilan, faktor hobi atau kegemaran. Penyebab seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda yang berikutnya adalah faktor hobi atau kegemaran. Hobi dan kegemaran itu kan sangat beragam, sehingga sebagai contoh, seorang yang hobi bermain musik gitar akan membutuhkan gitar, bukan alat pancing. Seseorang yang punya hobi melukis akan membutuhkan kanvas, cat, kuas, bukan gitar. Begitu juga dengan seseorang yang hobinya naik gunung, pasti lebih memerlukan tas ransel besar, jaket, celana gunung, sepatu, tenda, serta perangkat naik gunung lainnya, bukan kanvas atau cat. Yang ke-10, faktor pendidikan. Pendidikan di negara kita berjenjang dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ini memiliki andil terhadap kebutuhan seseorang. Sebagai contoh, anak PAUD memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak SD. Anak SD memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa, kebutuhannya berbeda dengan anak PAUD. Secara kodrati, manusia diciptakan ada pria dan juga ada wanita. Masing-masing memiliki kodrat lahir yang berbeda. Secara kasat mata, fisik pria berbeda dengan wanita. Bahkan dapat dikatakan kebutuhan wanita bisa jadi lebih banyak dibanding kebutuhan pria. Wanita membutuhkan perlengkapan untuk merias diri seperti make up, tas, gaun, perhiasan, dan lainnya. Wanita dominan tidak menyukai kegiatan-kegiatan yang melibatkan urusan fisik atau aktivitas keras. Sedangkan pria sendiri cenderung lebih menyukai hal yang melibatkan urusan fisik, seperti bela diri, panjat tebing, otomotif, dan lainnya. Dan ini sangat mempengaruhi kebutuhan yang mereka pilih. Status sosial adalah kedudukan seseorang di mata masyarakat. Orang cenderung mempertahankan statusnya, apalagi status yang terhormat atau disegani. Bagi seorang pejabat negara atau pemilik perusahaan, misalnya jas dan dasi tentu menjadi prioritas kebutuhan. Tetapi barang-barang tersebut bukan merupakan prioritas bagi petani di desa. Yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan sosial pada masyarakat juga bisa mempengaruhi prioritas kebutuhan hidup seseorang individu. Salah satu contohnya, orang yang hidup di lingkungan yang setiap minggu mengadakan kerja bakti, misalnya alat-alat kebersihan, mungkin menjadi prioritasnya. Sedangkan bagi orang yang hidup di lingkungan yang gemar berpesta dan bergaya hidup mewah, maka prioritas utamanya kemungkinan adalah dari sisi baju pesta. Pada prinsipnya, untuk memenuhi kebutuhan individu, maka perlu mendahulukan kebutuhan yang dianggap lebih penting, pokok, dan juga mendesak. Setelah kebutuhan-kebutuhan penting tersebut terpenuhi, maka seseorang individu akan memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya agar bisa mencapai kepuasan hidup yang maksimal. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.